Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi, luar biasa. Semangat. Gimana kabarnya pagi hari ini? Baik, sehat, alhamdulillah. Ya, siap belajar hari ini? Siap. Kalau kalian siap, Ibu cek dulu ya kerapihan kalian hari ini. Coba kerah kalian pegang semuanya. Udah benar? Udah. Sekarang cek dulu kebersihannya. Di laci kalian ada sampah apa tidak? Tidak. Di bawah meja ada? Tidak. Berarti kalian semuanya sudah melakukan tugas kalian melaksanakan piket kelas. Bahwasanya sesuai dengan kesepakatan kelas, kita harus membersihkan kelas setiap hari. Baiklah, sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ayo pimpin berdoa. Salam kepada Ibu Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guru di tempat berdoa. Baiklah anak-anak, untuk menumbuhkan rasa nasionalisme dan cinta tanah air, kita menyanyikan lagu wajib dulu ya, lagu wajib nasional. Lagunya Ibu Kita Kartini. Harum namanya, Ibu kita pendekar kaumnya untuk merdeka. Bagi Indonesia, sungguh besar cita-citanya bagi Indonesia. Ya, baiklah anak-anak, Ibu akan cek dulu ya kehadiran pada pagi hari ini. Adakah yang tidak masuk pada pagi hari ini? Berarti semuanya masuk semuanya ya. Alhamdulillah, berarti kita semuanya ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semuanya bisa hadir pada pagi hari ini untuk mengikuti pembelajaran seperti biasanya. Nah, sekarang biar semangat ya. Pada pagi hari ini kita semangat belajarnya. Kita tempuk semangat dulu ya. Diri semuanya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, semangat. Tepuk 1, 2, 3. Ya, semangat. Kelas 5 pasti bisa. Ya. Nah, sekarang kita ada
Di bab 2 kita akan belajar bab 2 yaitu harmoni dan ekosistem. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang rantai makanan. Masih ingat tidak pembelajaran minggu yang lalu? Kalian belajar tentang apa? Iya, ekosistem. Apa sih ekosistem? Makhluk hidup. Iya, jadi ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Apa saja komponen ekosistem? Coba. Ada biotik dan komponen abiotik. Contohnya apa komponen biotik? Ya. Nah, sekarang apa contohnya komponen abiotik? Iya, berarti kalian masih ingat ya pembelajaran minggu yang lalu. Nah, sekarang kita akan belajar tentang rantai makanan. Sebelum kalian belajar tentang rantai makanan, Ibu akan bertanya dulu sama kalian untuk menguji pemahaman awal kalian ya. Sekarang pertanyaan pertama, apa kalian tahu apa ciri-ciri makhluk hidup? Terus? Ya. Bisa makan dan minum. Sekarang pertanyaan kedua, bagaimana makhluk hidup dalam ekosistem bisa mendapatkan makanan? Melalui apa? Melalui proses makan makhluk hidup yang lain. Pertanyaan ketiga, bagaimana makhluk hidup dalam ekosistem saling berkaitan satu dengan yang lainnya? Belum bisa jawab? Kalau belum bisa jawab, nanti kita akan bahas di pembahasan pada hari ini. Nah, sekarang hari ini ada tujuan pembelajaran yang harus kalian capai ya dalam mempelajari rantai ekosistem. Yang pertama, kalian harus bisa mengidentifikasi peran makhluk hidup pada rantai makanan melalui kegiatan diskusi dengan tepat. Yang kedua, kalian harus dapat menganalisis hubungan antara makhluk hidup dalam bentuk rantai makanan melalui kegiatan diskusi dengan benar. Paham sampai situ? Nah, itu adalah tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, kegiatan pada pagi hari ini kalian sudah dibagi menjadi 3 kelompok sesuai dengan hasil diagnostik kemarin ya. Kalian ada kelompok harimau, ada kelompok elang, ada kelompok singa. Berarti kalian dibagi menjadi 3 kelompok ya seperti itu. Nah, ini sesuai dengan gaya belajar. Nah, sekarang Ibu sampaikan juga bahwasanya penilaian pada proses pembelajaran itu ada 3 poin ya. Yang pertama itu ada penilaian spiritual, penilaian sosial, dan penilaian keterampilan. Kalau penilaian spiritual itu pas saat berdoa ya. Kalau pas sosial berarti kedisiplinan kalian dan tanggung jawab kalian. Itu juga dinilai ya. Terus yang ketiga pas saat keterampilan. Berarti keterampilan itu saat kalian berdiskusi dan presentasi ke depan. Jadi nanti kalian dibagi sama Ibu lembar LKPD. Sesuai dengan gaya belajar kalian, Ibu kasih tugas LKPD-nya, diskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Lalu kalian melakukan presentasi ke depan, jangan lupa melakukan umpan balik dengan kelompok yang lain. Paham sampai situ? Nah, yang dinilai yang keempat adalah penilaian pengetahuan. Nanti kalian dibagi pretest dan post-test. Ya, paham seperti itu? Nah, sebelumnya Ibu bagi dulu
lembar pretest dulu ya. Ibu kasih waktu 5 menit untuk menguji pemahaman kalian pada awal pembelajaran. Kalian cukup disilang aja ya. Pilih jawaban yang paling benar. Pilih jawaban yang paling benar menurut kalian. Ibu kasih waktu 5 menit. Paham? Ya, yuk mulai kerjakan. Oh, ini satu lagi. Ya, silahkan. 5 menit ya. Sudah kumpulkan. Kumpulkan ya. Nah, ini adalah untuk menguji pemahaman awal belajar ya. Nah, anak-anak, Ibu punya sebuah video ya. Video kalian nanti simak peristiwa apa yang terjadi dalam video yang kalian simak nanti ya. Perhatikan ada kejadian apa, proses apa saja dalam video tersebut. Caranya sebentar lagi nyampe. Akhirnya nyampe juga. Ya.
sering ada ular. Itu singa. Sampai kaget. Mau pinjam kemana aku ini uang? Lihat pemandangan. Asik. Kau penasaran? Mau sarapanku hari ini. Ah, Aduh, gak kuat. Nah, kalian tadi udah menyimak video. Sekarang identifikasi masalahnya dari video yang kalian simak. Tadi menurut kalian ada peristiwa apa saja? Ayo. Hah? Ada peristiwa apa? Makan dan dimakan antara apa? Makhluk hidup. Ya, jadi ada peristiwa makan dan dimakan antara makhluk hidup untuk apa gunanya? Untuk bertahan hidup. Tadi yang dimakan pertama apa? Rumput. Di rumputnya dimakan sama apa? Jangkrik. Jangkriknya lalu dimakan sama apa? Hah? Katak. Berarti katak kenyang tidak? Kenyang karena dapat makanan apa? Tadi belalang. Sekarang tadi apa katak? Katak dimakan sama apa lagi? Ular. Ular berarti memakan katak sehingga ularnya merasa kenyang lagi. Lalu apa lagi? Ular. Ular dimakan sama apa? Elang. Elang yang memakan terakhir. Jadi elang itu yang memakan ular. Elangnya apa? Mati. Kalau mati berarti membusuk apa tidak itu elangnya? Membusuk. Berarti pembusukan pada elang itu diuraikan oleh siapa? Jamur, oleh bakteri. Itu nanti pembusukan itu akan menjadi zat hara. Nanti akan menjadi makanan buat tadi tanaman yang awal apa tadi? Rumput. Jadi seperti itu. Itu adalah peristiwa atau rantai makanan. Itu kira-kira rantai makanan di mana ya tadi? Di ekosistem apa? Sungai. Ya, benar tidak? Benar. Ada apa tadi? Ada rumput, ada belalang, ada katak, ada ular, ada elang. Itu di sungai apa di mana? Di sungai. Iya, betul. Berarti itu ada ekosistem di sungai. Nah, sekarang Ibu punya satu lagu rantai makanan. Berdiri semuanya biar kalian semangat. Yang semangat ya. Bentar. Bentar. Oh, bareng-bareng semuanya. Yuk, mana di mana padi-padi saya, padi-padi saya dimakan sama tikus. Mana di mana tikus-tikus itu, tikus-tikus itu dimakan oleh ular.
dimakan sama tikus. Mana di mana tikus, tikus, tikus. Tikus, tikus itu dimakan oleh ular. Ular dimakan elang, elangnya sudah mati, menjadi pupuk bagi tanaman padi. Ular dimakan elang, elangnya sudah mati, rantai makanan ayo dipelajari. Ya, 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 bagus. Tepuk tangan buat kita semuanya. Ya. Nah, tadi itu ada lagu rantai makanan. Kira-kira itu ada di ekosistem apa? Coba tadi. Sawah. Ada apa saja tadi yang dimakan? Ada padi, dimakan sama tikus. Tikus dimakan sama apa lagi? Ular. Ular dimakan sama apa lagi? Elang. Elangnya lalu mati, diuraikan oleh jamur atau bakteri. Jadi di situ ada mengandung unsur zat hara. Jadi menjadi pupuk bagi apa tadi? Tanaman padi. Sampai situ jelas tidak? Jelas. Nah, anak-anak, sekarang Ibu punya apa nih? Apa nih? Kepala buat diikat kepala apa namanya? Ini punya alat peraga, nanti kalian bermain peran di depan ya. Nanti tugas kalian bermain peran ke depan. Nanti ada yang memberagakan sebagai jamur, ada yang memberagakan sebagai angsa, ada yang sebagai buaya. Di sini ada apa lagi? Ikan dan ada lumut. Siapa yang mau maju ke depan? Jeng, ya, ya, kelompok ini aja ya. Ibu tunjuk kelompok ini. Yuk maju. Ini topinya turunin dulu. Nanti kalian pakai ikat kepala sesuai dengan peran yang kalian peragakan. Yuk, yang mana yang cukup bagi di kepala kalian? Ya. Yang satu lagi siapa yang maju? Karena kelompoknya ini kurang. Mbak Mila maju. Amel. Ya, Ibu salah. Nih, maaf ya, Mel. Nih, Amel namanya. Nah, sekarang sini, berjejer di sini. Berjejer dulu. Nah, ini kan masih acak ya. Ini belum tersusun. Sekarang kalian bentuk menjadi sebuah rantai makanan dengan benar. Ayo susun dengan benar rantai makanan yang ada di ekosistem. Mana ini di ekosistem mana? Nah, ini enggak kelihatan nih, Dek, maaf. Nah, ya. Ini menurut teman yang lain, ini udah benar enggak susunannya? Hah? Benar enggak? Benar. Coba ini apa? Lumut. Berarti dimakan oleh ikan. Ikan dimakan oleh bango. Ini dimakan oleh apa lagi? Buaya. Diuraikan apa namanya? Buaya mati lalu diuraikan oleh jamur. Nanti berurutan ke sini ya. Berarti ini udah benar ya. Kalian berarti sudah mulai memahami apa urutan rantai makanan seperti itu. Ya, terima kasih buat kelompok apa nih? Harimau. Tepuk tangan buat semuanya. Ya, sekarang udah boleh duduk. Sekarang Ibu punya satu lagi. Nanti kalian tempel di papan tulis. Ya. Nah, ini Ibu punya apa namanya? Jamur, ada ulat, ada sosin, ada burung, ada juga kucing. Nah, siapa yang mau maju ke depan, Cung? Ya, boleh untuk kelompok elang aja yang maju. Nah, kalian bertiga berarti tempel di papan tulis ini susun dengan benar rantai makanannya. Ayo buka double tipnya di sini, pakai double tip sih. Nah, nih. Nah, nih. Mana ininya? Nah, silakan. Copot dulu mana yang pertama dipasang. Berarti yang pertama dipasang berarti yang dimakan seperti itu.
Kalau nggak ada tanda panahnya pakai spidol aja lah. Nah nih spidolnya ada. Cok tempel agak jauh ya jaraknya. Nah, ya, ya boleh. Ya, silakan dipikirkan dengan benar. Dibikin lingkar aja, dibikin lingkar. Jadi membuat rantai, suatu rantai makanan. Yang lain perhatikan, nanti betul apa salah sih yang dipasang teman kalian. Ya, lihat berdiri dulu di situ ya. Sekarang kita periksa bareng-bareng. Kalian di sini aja. Sebelah sini, sebelah sini. Nah, coba ini siapa yang mengerjakannya? Kelompok elang. Coba perhatikan semuanya ya. Ini menurut kelompok elang di sini ada sosin. Ada apa lagi nih? Ulat, ada burung, ada kucing, ada jamur. Menurut kalian ini urutannya sudah benar nggak? Hah? Benar. Benar apa belum? Benar ya. Di sini ada sosin. Sosin dimakan oleh ulat. Ulat dimakan oleh burung. Burung dimakan oleh kucing. Kucing mati lalu diuraikan menjadi jamur. Nah, ini menurut kalian ada di ekosistem mana? Kebun, betul. Jadi ini ada di ekosistem kebun. Tepuk salut buat kelompok apa nih? Elang. Tepuk salut. Jempol, jempol, salut, lut, lut. Ya, duduk. Ya. Nah, tadi kalian udah melakukan apa saja? Bermain peran, menyanyi lagu rantai makanan, lalu memasang. Nah, sekarang Ibu akan ajak kalian untuk apa namanya? Lakukan teknik stop ya. Nah, sebentar. Jadi teknik stop. Sebentar. Nanti dulu ya. Nah, Ibu akan ajak kalian melakukan teknik stop. Apa itu teknik stop? Iya. Jadi berhenti ya supaya kalian lebih fresh, lebih fokus lagi belajarnya. Jadi kalian nanti dengarkan instruksi atau aba-aba dari Ibu. Nah sekarang supaya kalian berhenti dulu sejenak dari pembelajaran hari ini, kalian nggak boleh pegang pulpen, nggak boleh pegang buku. Sekarang letakkan tangan kalian di atas paha kalian. Bentar. Nah, letakkan tangannya di atas paha kalian, lalu badannya senderkan ke kursi, posisinya yang enak dan senyaman mungkin buat kalian. Lalu sekarang pejamkan mata kalian. Coba bayangkan kalian berada di sebuah pedesaan atau persawahan. Di sana kalian mendengar suara alir mengalir, lalu ada lagi udara yang sejuk yang bisa dirasakan oleh kalian. Kalian tarik nafas secara perlahan-lahan. Rasakan udara yang masuk ke hidung kalian, lalu hembuskan secara perlahan-lahan. 1, 2, 3. Lalu rasakan udara yang keluar dari hidung kalian. Sekarang bayangkan lagi di sawah tersebut ada seorang petani yang lagi membajak sawah. Di sana banyak kicauan burung, banyak
apa ya? Binatang-binatang yang ada di sekitar pesawahan. Lalu sekarang hembuskan lagi. Hembuskan, tarik napas, hembuskan lagi. Sekarang buka mata kalian secara perlahan-lahan, lalu rasakan apa yang kalian rasakan. Nah, Udah, gimana rasanya setelah tadi melakukan teknik stop? Rasanya seger? Seger. Press kembali. Kalian nanti supaya dalam melakukan diskusi, nanti kalian lebih fokus. Sekarang berdiri semuanya, tepuk fokus dulu. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Ya. Nah, Ibu sekarang Ibu akan membagikan lembar LKPD. Nanti kelompoknya Ibu akan bagikan sesuai dengan kelompok masing-masing ya. Sesuai dengan gaya belajar kalian. Paham? Ya ini kelompok apa namanya? Singa ya. Nah, untuk kelompok singa, tugas kalian adalah, bentar Ibu buka dulu. Nah, tugas kalian adalah membuat cerita mengenai contoh rantai makanan dan jenis ekosistemnya, lalu tentukan perannya masing-masing makhluk hidup tersebut dalam suatu rantai makanan. Jadi kalian harus bisa menentukan perannya, lalu menceritakan. Paham untuk kelompok singa? Ya. Sekarang untuk kelompok elang. Nah, Ibu kasih tugas untuk LKPD-nya, kalian membuat gambar suatu contoh rantai makanan dan jenis ekosistemnya dalam rantai makanan. Kalian bebas mau menentukan jenis ekosistem mana. Ya, seperti itu. Untuk kelompok harimau. Nah, kalian tugasnya adalah membuat maket ya. Sesuai yang telah Ibu perintahkan, kalian membawa apa saja? Ada tusuk sate, gunting, ada styrofoam ya. Jadi kalian bersama kelompoknya membuat suatu rantai makanan dengan membuat maket. Nah, nanti kalian bisa gunting ini ya. Kalian bisa digunting. Ini ada makhluk hidup yang ada di sini. Kalian gunting. Kalian harus bekerja sama ya. Jangan lupa untuk bekerja sama dalam kelompok masing-masing. Karena dalam suatu kelompok itu kalian harus saling bekerja sama. Yuk, gunting. Nanti kalian buat maket. Nanti kalian mempresentasikan di depan kelas. Membuat paketnya Ibu kasih waktu 15 menit ya. 15 menit. Yuk gerak cepat membuat maketnya. Nanti kalian bentuk. Ya digunting, semuanya digunting. Untuk kelompok ini udah paham membuat rantai makanan. Membuat apa? Membuat cerita ya. Kalau untuk kelompok singa. Gunakan waktunya semaksimal mungkin supaya pekerjaannya selesai. Ya. Ya, yuk bekerja sama semuanya. Pakai yang pendek aja nih. Nah. Ya. Nah, Ibu jangan lupa pas kerja kelompok, Ibu akan nilai juga apa? Tanggung jawab kalian kerjasamanya dengan kelompoknya. Agna, yuk bekerja sama dengan temannya. Yang mana? Tuh, digambar. Naik aja yang gambarnya. Sok, naik.
Anak-anak yang pintar gambar. Tuh, udah paham semuanya? Ya, nanti. Ya, waktu aja dari sini aja nih. Nah, sok biar bareng. Nah, udah. Tuh dibagi, nggak kerja sama, digunting aja, gunting. Ya, udah biar. Sok tuh pakai double tip. Ya, judulnya harus ada ya. Kamu ngariung. Diwarnai ya, kelompok untuk menggambar, usahakan pakai pewarna, jadi lebih bagus ya hasilnya. Yo, kerja samanya yang membuat paket. Dibuka dulu double tipnya nanti, gitu. Nah, ininya buka, nih. Nah. Sok, nggak apa-apa, bantuin. Temannya bantuin. Sok. Jangan lupa LKPD-nya dikasih nama anggota kelompoknya ya. Dikasih nama anggota kelompok. Ya udah. Ya. Sok dikasih ini. Ya. Sa. Nah, kalau kalian mau intinya apa teh? Ingin mengetahui, kamu bisa dibuka di buku materinya. Perannya sebagai apa, kalian bisa menentukan perannya. Ya, awas nempel dengan yang lainnya. Yuk. Gimana kelompok singa? Udah beres. Oh, kalian membuat cerita. Berarti kalian udah paham belum? Tugasnya udah paham? Udah. Ya. Yuk, kelompok elang, semangat. Yang bagus bikin gambarnya biar hasilnya maksimal.
Yo, waktunya sebentar lagi, 5 menit lagi. Nah, kalian harus bisa menentukan perannya masing-masing ya. Nah, sampahnya nggak boleh berantakan. Buang kalau udah selesai. Ke tempat sampah. Udah kumpulin aja di situ. Nggak apa-apa. Nanti dulu kelompok menggambar yang betul dulu. Diwarnain lagi. Udah ini. Udah siap semuanya? Udah selesai? Hah? Belum? Ya, tunggu dulu. Ada waktu 2 menit lagi. Nah, ini Dek. Kopinya, Dek. Udah selesai semuanya? Hah? Udah. Betul, yakin? Nah, sekarang siapa yang mau duluan maju ke depan untuk melakukan presentasi? Yang mana? Udah siap? Kelompok harimau? Udah. Coba silakan maju ke depan. Di sini aja nih. Ada yang megang. Yang mau menjelaskan pegang. Enggak usah. Yang menjelaskan berarti kamu sebelah sini, nanti kamu, nah, presentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok harimau akan kerja kami. dan kami ingin menjelaskan Hah? Ulangi. Assalamualaikum lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok harimau akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Kami akan menjelaskan rantai makanan di ekosistem sungai. Oh, jelaskan dari mulai mana?
Ini lumut sebagai produsen. Lumut dimakan oleh ikan sebagai konsumen tingkat 1. Ya. Ikan dimakan oleh burung bango. Ya. Burung bango sebagai konsumen tingkat 2. Burung bango dimakan oleh buaya. Buaya sebagai konsumen 3 atau konsumen puncak. Dan buaya diuraikan oleh jamur. Dan jamur menjadi zat hara. Nah, ya, sebagai pengurai atau menghasilkan zat hara. Sekarang kelompok yang lain, kira-kira benar apa tidak nih market yang dibuat oleh kelompok harimau? Marketnya seperti ini. Ini rantai makanannya ada di ekosistem mana? Sungai. Benar apa tidak? Coba. Sekarang, ayo lakukan umpan balik dengan temannya. Teman-teman, kalau ada yang mau bertanya atau menanggapi, silahkan. Ya, boleh. Saya mau menanggapi kelompok Singa. Bagus. Ya, kelompok siapa yang mau menanggapi lagi? Hah? Ya. Ya. Market yang dibuatnya? Sangat bagus. Iya, market yang dibuatnya katanya sangat bagus. Tepuk apa ya? Dikasih apa ya untuk kelompok harimau? Dikasih W, dikasih O, dikasih W. Wow, keren. Ya, tepuk tangan buat kelompok harimau. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kelompok selanjutnya yang siap dari kelompok mana? Yuk maju. Kenalan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amel dan teman saya Mila dan Alifa. Kami dari kelompok Singa akan menceritakan tentang rantai makanan di ekosistem sawah. Ya. Rantai makanan di ekosistem sawah yaitu padi dimakan sama tikus. Tikus dimakan oleh ular. Ular dimakan oleh elang. Elang pun mati menjadi pupuk bagi tanaman padi. Jadi, padi itu sebagai produsen karena bisa membuat makanannya sendiri. Tikus sebagai konsumen ke-1. Ular sebagai konsumen kedua. Elang sebagai konsumen ketiga. Lalu elang pun mati menjadi jamur atau juga disebut pengurai. Demikian hasil kerja kelompok kami. Jika ada kelompok lain yang mau bertanya, silahkan. Yuk kelompok yang lain, kalau ada yang mau bertanya, silahkan. Saya Bu. Ya, boleh. Mengapa tikus sebagai konsumen tingkat 1? Karena tikus adalah hewan yang pertama memakan padi. Sudah jelas kan kelompok elang? Ya, jadi tadi kelompok Singa itu membuat cerita tentang rantai makanan yang ada di ekosistem sawah. Di situ katanya ada apa tadi pertanyaannya? Ada padi. Kenapa tadi tikus disebut sebagai konsumen tingkat 1? Jawabannya karena tikus adalah hewan yang pertama. Karena tikus adalah hewan yang pertama memakan padi. Paham tidak kelompok yang lain? Berarti tepuk tangan buat kelompok Singa.
Nah, dikasih apa untuk kelompok singa? Dikasih W, dikasih O, dikasih W. Wow, keren. Ya, tepuk tangan, boleh duduk. Demikian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan yang kelompok terakhir, kelompok elang. Nah, ini maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok elang akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Di sini kami menggambarkan ekosistem di kebun. Di sini Sok, lihat gambarnya. Gambarnya dilihat dulu. Nah, ini ada produsen. ya. Produsen merupakan rumput. Rumput dimakan oleh jangkrik. Jangkrik sebagai konsumen satu. Jangkrik dimakan oleh katak. Katak sebagai konsumen dua. Katak dimakan oleh ular. Ular sebagai konsumen tiga. Ular dimakan oleh elang. Elang sebagai konsumen empat. Elang pun mati menjadi jamur. Jamur sebagai pengurai. Iya. Demikianlah. Demikianlah dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Sekarang lakukan dulu umpan balik dengan temannya. Jika ada yang ingin bertanya, silakan. Ya, boleh. Ya. Karena sosin menghasilkan makanannya sendiri. Iya. Tadi ada Sudah paham kelas? Kelompok singa. Iya. Tadi pertanyaannya kenapa? Kenapa sosin disebut produsen? Jawabannya karena sosin menghasilkan makanannya sendiri. Betul apa tidak? Betul. Jadi Demikianlah dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi tadi kelompok elang telah melakukan presentasi di rantai makanan di ekosistem kebun. Jadi ada apa yang jadi produsennya? Rumput. Konsumen tingkat 2-nya, satunya belalang. Belalang dimakan oleh katak. Katak dimakan oleh ular. Ular dimakan oleh elang. Lalu elang apa? Mati menjadi pengurai. Nah, tadi ada pertanyaannya, kenapa rumput menjadi bukan, pertanyaannya apa tadi? Kenapa rumput menjadi produsen seperti itu? Jawabannya karena rumput menghasilkan makanannya sendiri. Berarti betul ya jawaban kelompok elang. Tepuk tangan buat kelompok elang semuanya. Dikasih apa untuk kelompok elang? W, dikasih O, kasih W. Wah, keren. Ya, tepuk tangan. Boleh duduk. Nah, itu adalah presentasi yang dilakukan oleh masing-masing kelompok ya. Tadi ada kelompok singa, ada kelompok harimau, dan ada juga kelompok elang. Nah, supaya lebih jelas, Ibu akan beri kalian penguatan sebentar ya. Nah, perhatikan dulu ya. Nah, tadi kalian udah membuktikan ya melalui
hasil diskusi yang kalian lakukan. Tadi kalian udah membuktikan sebuah rantai makanan yang ada di ekosistem sawah, ada ekosistem kebun, dan ada ekosistem sungai. Kalian sudah bisa menentukan perannya dari semua makhluk hidup yang ada di ekosistem tersebut. Ya, tadi kalian menentukan produsen, ada yang menentukan konsumen tingkat satunya, menentukan konsumen tingkat kedua, menentukan konsumen tingkat ketiga, dan menentukan pengurai seperti itu. Nah, kalian semuanya sudah sukses membuktikan apa yang kalian temukan. Nah, sekarang Ibu jelaskan. Nah, di sini. Tadi rantai makanan. Berarti apa rantai makanan? Proses transfer energi makanan pada suatu ekosistem. Jadi itu merupakan proses transfer energi. Dari mana sih energinya didapat? Melalui makan. Tadi ada berarti rantai makanan adalah proses makan dan dimakan antara makhluk hidup. Contohnya tadi yang kalian buat maket, di situ ada lumut. Lumut dimakan sama apa tadi? Ikan. Berarti lumutnya sebagai apa? Produsen. Kenapa disebut sebagai produsen? Karena menghasilkan makanannya sendiri. Dengan bantuan apa? Sinar matahari melalui proses fotosintesis. Sehingga semua tumbuhan yang ada di sekitar kita itu menghasilkan makanannya sendiri. Nah, lalu kalian menentukan konsumen tingkat 1 atau tingkat pertama. Berarti yang pertama memakan tumbuhan ataupun produsen disebutnya konsumen tingkat 1 ataupun konsumen primer. Ya, konsumen primer adalah konsumen yang pertama memakan tumbuhan tersebut. Yang kedua adalah konsumen tingkat 2. Berarti konsumen tingkat 2 adalah konsumen yang memakan hewan lain. Ya, yang memakan hewan lain yang kedua disebutnya tingkat kedua. Nah, ini disebutnya konsumen primer, sekunder, tersier seperti itu ya. Disebutnya konsumen tingkat kedua. Yang ketiga adalah konsumen tingkat ketiga. Berarti yang memakan hewan lain juga. Jadi dia memperolehnya melalui proses makan dan dimakan. Biasanya konsumen tingkat ketiga itu disebutnya konsumen puncak. Ya, konsumen puncak. Contohnya seperti elang tadi. Elang kalau udah memakan ya nanti elang tuh akan mati. Kalau udah mati berarti badannya akan apa? Membusuk ya di tanah. Suka lihat bangke enggak? Suka lihat-lihat bangke elang ya di misalnya di ekosistem tadi ada yang kalian peragakan di kebun. Berarti bangkainya di sini ada bangke kucing. Kucing suka lihat kucing mati lalu jadi bangkai. Bangkainya akan apa? Membusuk seperti itu ya. Bau enggak kalau jadi bangkai? Bau. Karena itu diuraikan oleh apa? Bakteri. Nah, nanti diuraikan lama-lama akan habis enggak bangkainya? Habis ya. Berubah menjadi warna hitam. Nah, warna hitam itu berfungsinya sebagai zat hara. Nanti menjadi pupuk bagi produsen yang ada di ekosistem kebun tadi. Ya, paham tidak? Kenapa kalau produsen misalnya tumbuhan tersebut menjadi warnanya hijau? Karena apa? Zat haranya apa? Banyak ya. Kalau zat haranya sedikit, tumbuhan tersebut tidak akan berwarna hijau. Karena makanannya tidak tercukupi. Beda dengan yang di situ di kebunnya terdapat banyak bangkainya. Jadi di situ teh banyak vitamin untuk produsen. Paham sampai situ? Nah, itu tadi di ekosistem mana ini? Kebun. Jadi sosinnya, kan kamu di kebun suka nanam sosin tuh. Ya, sosinnya akan subur, gendut ya. Suka lihat sosin gendut?
Hah? Ya, jadi sesinya kelihatan subur, gendut. Di sini kalau manusia juga seperti itu. Kalau manusia banyak makan, biasanya badannya apa? Gendut. Karena apa? Memperoleh badannya banyak energi, banyak lemak di situ ya. Jadi tenaga. Beda dengan yang kurus ya. Kalau yang kurus berarti jarang makan tidak? Jarang ya, jarang makan. Jadi apa? Energinya kurang, biasanya lemas tuh. Ya, beda ya yang gendut sama yang kurus. Tapi bukan berarti yang kurus tidak sehat, ya. Tapi ada juga yang kurus energik seperti itu. Nah, tapi ditambah dengan olahraga ya, biar kalian sehat. Kalian juga memperoleh makanannya melalui proses makan dan dimakan. Sampai situ paham? Jadi kalian harus bisa menentukan perannya masing-masing dalam suatu ekosistem. Ya, ada di ekosistem mana saja tadi? Ada di sawah, ada di mana? Sungai, ada di kebun. Seperti itu ya. Nah, tadi produsen adalah makhluk hidup yang dapat menghasilkan makanannya sendiri. Sedangkan konsumen adalah makhluk hidup yang ini penguraian sebentar. Konsumen adalah makhluk hidup yang tidak bisa membuat makanannya sendiri, tapi hanya memakan makhluk hidup yang lain. Seperti itu. Sekarang yang ketiga adalah pengurai. Apa itu pengurai? Makhluk hidup yang berperan merombak dan menguraikan sisa-sisa makhluk hidup yang telah mati yang menjadi unsur-unsur penyusunnya. Paham? Iya, berarti alhamdulillah kalian bisa memahami materi hari ini karena kalian mudah bisa membuktikan dengan tadi pembuktian yang kalian lakukan lewat diskusi kelompok ya. Tepuk tangan buat kita semuanya, kalian udah bisa membuktikan pada hari ini. Nah, sekarang kita simpulkan ya. Kira-kira apa sih ya yang dipelajari pada pagi hari ini? Ibu ini dulu sebelum menyimpulkan, ada yang bertanya apa tidak? Nah, jikalau hari ini kalian ada yang belum mengerti apa sih produsen, apa sih konsumen, apa pengurai? Ada yang bertanya tidak? Sudah paham semuanya? Benar. Nah, sebelum menyimpulkan, ya kalau udah paham berarti kita simpulkan bareng-bareng. Apa yang kalian peroleh dari pembelajaran hari ini? Kalian belajar tentang apa saja? Ayo semuanya. Belajar tentang rantai makanan dan perannya masing. Rantai makanannya apa maksudnya? Apa? Proses makan dan dimakan antara makhluk hidup. Suatu hidup dan ada mempunyai perannya masing-masing. Seperti itu ada yang jadi produsen, konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2, konsumen tingkat 3, dan yang terakhir adalah pengurai. Nah, sebelum itu, sesudah ini Ibu akan bagikan lembar post-test buat kalian untuk menguji pemahaman kalian pada akhir pembelajaran. Bentar. Ibu kasih waktu 15 menit. 15 menit salah. 5 menit. Maaf ya. Nah, ini adalah post-testnya. Ini bentar. Ini salah. Ya, yuk kalian kerjakan post-testnya yang tadi salah. Nih, Ibu kasih waktu 5 menit ya.
Yuk, cukup kalian silang jawaban mana yang paling tepat menurut kalian. Setelah kalian mempelajari bab 2 harmoni dan ekosistem pada rantai makanan. Ya, cukup. Selesai semuanya. Nah, kalian udah mengerjakan post test. Nah, sekarang Ibu akan refleksi dengan kalian ya. Bagaimana ada hambatan tidak pembelajaran pada pagi hari ini? Nah, kalian merasa senang apa tidak belajar hari ini? Senang. Kalau kalian senang, Ibu kasih dong emot senyumnya. Gimana emot senyumnya? Nah, berarti semuanya senang kan belajar hari ini? Nah, alhamdulillah kalian udah memahami materi hari ini. Untuk minggu besok, kalian akan belajar tentang jaring-jaring makanan. Untuk itu, Ibu harap sebelum kalian belajar tentang jaring-jaring makanan, di rumah kalian usahakan untuk membaca materi tersebut ya, yang kalian miliki, yang buku kalian miliki. Terus Ibu kasih PR, dilihat di halaman 14, kalian kerjakan di rumah untuk PR hari ini ya. Kalian kerjakan di rumah untuk PR-nya. Silahkan dikerjakan, jangan lupa karena sesuai dengan kesepakatan kalian harus mengerjakan tugas dengan tepat waktu seperti itu. Nah, sekarang karena jamnya udah berakhir ya, kalian bagian pulang. Kalian untuk akhir pembelajaran, Ibu sebelumnya mohon maaf apabila ada kekurangan ya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Sampai jumpa di hari besok ya. Untuk mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita tepuk pulang dulu ya. Tepuk pulang dulu. Tepuk pulang. Let's go. Berdoa pimpin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk pertemuan besok, jangan lupa kalian bawa alat ya untuk mata pelajaran IPAS-nya. Bawa alat yang ada di LKPD yang di halaman 14. Ya. Demikianlah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.